Markus pasal 14. Rencana membunuh Yesus. Ayat 1, 2 hari kemudian akan ada hari raya Paskah dan roti tanpa ragi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan, bagaimana mereka dapat menangkap dia dengan muslihat dan membunuh dia. Tetapi mereka berkata, janganlah pada hari raya, supaya jangan timbul suatu keributan di antara umat. Yesus diurapi di Betania. Ayat 3, ketika Yesus berada di Betania, di dalam rumah Simon yang kusta itu, maka sementara ia duduk makan, datanglah seorang perempuan, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni dan mahal, dan ia memecahkan buli-buli itu, lalu mencurahkan ke atas kepala Yesus. Maka adalah di sana beberapa orang yang gusar di antara mereka sendiri, dan berkata, mengapa minyak narwastu ini diboroskan? Sebab minyak ini dapat dijual seharga 300 dinar lebih, dan dapat diberikan kepada orang miskin, lalu mereka bersungut-sungut akan dia. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia sendirian, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Sebab orang-orang miskin selalu ada besertamu, dan jika kamu mau, kamu dapat berbuat baik kepada mereka itu, tetapi aku tidak selalu besertamu. Perempuan ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, ia datang mengurapi tubuhku sebelumnya, untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, maka apa yang dilakukan perempuan ini, akan diberitakan sebagai suatu peringatan tentang dia. Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 10, maka Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu, pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka bersukacita dan berjanji memberikan dia uang perak, maka ia pun mencari jalan, bagaimana dapat menyerahkan dia dengan baik. Persiapan perayaan Paskah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ayat 12, maka pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, yaitu pada waktu domba Paskah itu dibunuh, murid-muridnya berkata kepadanya, kemanakah engkau menghendaki kami pergi mempersiapkannya, supaya engkau dapat makan Paskah? Maka ia mengutus 2 muridnya, dan berkata kepada mereka, pergilah ke dalam kota, engkau akan bertemu dengan seorang yang membawa sebuah buyung berisi air, ikutilah dia. Maka kemana ia masuk, katakanlah kepada tuan rumah itu, guru berkata, di manakah ruang tamu itu, di mana aku boleh makan Paskah bersama-sama murid-muridku? Maka ia akan menunjukkan kepadamu sebuah kamar loteng yang besar, yang sudah diperlengkapi dan sudah siap. Di sana siapkanlah Paskah itu bagi kita. Maka murid-muridnya pergilah dan masuk ke dalam kota, serta mendapatkan tepat seperti yang dikatakannya kepada mereka, lalu mereka menyiapkan Paskah itu. Maka pada petang hari, ia datang dengan ke-12 murid itu. Putra manusia Yesus menyatakan siapa pengkhianat itu. Ayat 18, dan ketika mereka duduk dan makan, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antara kamu yang makan dengan aku, akan mengkhianati aku. Maka mereka mulai berduka cita, dan satu persatu berkata kepadanya, sayakah dia? Dan yang lain berkata, sayakah dia? Dan ia menjawab dan berkata kepada mereka, ialah seorang dari 12 murid ini, yang mencelupkan tangannya dengan aku di dalam pinggan. Sesungguhnya putra manusia akan pergi sebagaimana yang sudah tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang itu, yang mengkhianati putra manusia, baiklah bagi orang itu jika ia tidak pernah dilahirkan. Perjamuan malam. Ayat 22, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil sepotong roti, dan memberkati lalu memecah-mecahkannya, serta memberikannya kepada mereka, sambil berkata, ambil, makanlah, inilah tubuhku. Maka ia mengambil cawan itu dan sesudah mengucap syukur, ia memberikannya kepada mereka,
dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, yaitu darah wasiat baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi buah dari pohon anggur, sampai pada hari itu ketika aku meminumnya, yaitu yang baru di dalam kerajaan Allah." Penyangkalan Petrus dinubuatkan. Ayat 26, dan sesudah mereka menyanyikan suatu pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tersandung oleh sebab aku, sebab telah tertulis, aku akan memukul gembalanya, maka domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea." Maka Petrus pun berkata kepadanya, "Meskipun semuanya akan tersandung namun aku tidak." Maka kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada hari ini, malam ini, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau akan menyangkali aku 3 kali." Tetapi Petrus berkata dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, "Jikalau saya harus mati dengan engkau, sekali-kali saya tidak akan menyangkali engkau." Semua yang lain juga berkata demikian. Yesus berdoa di Getsemani. Ayat 32, maka tibalah mereka di suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes besertanya, maka ia mulai merasa amat dahsyat dan sangat tertekan. Dan berkata kepada mereka, "Jiwaku sangat berduka cita, seperti akan mati, tinggallah tetap di sini dan berjaga-jagalah." Maka majulah ia sedikit, lalu sujud di tanah dan berdoa, supaya jika mungkin, saat itu boleh berlalu daripadanya. Maka ia berkata, "Abba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Singkirkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Lalu ia datang kembali dan menemukan mereka sedang tertidur, dan berkata kepada Petrus, "Simon, tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga-jaga 1 jam pun? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Sungguh pun roh berkehendak, tetapi daging lemah." Lalu pergilah ia lagi dan berdoa, dan mengucapkan perkataan yang sama. Dan ketika ia kembali, ia mendapatkan mereka itu tertidur lagi, karena matanya berat, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menjawab kepadanya. Maka datanglah Yesus ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Sekarang teruskan tidur dan beristirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba, lihatlah, Putra Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, lihatlah, orang yang akan menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap di Getsemani. Ayat 43, dan tiba-tiba, ketika ia masih berbicara, datanglah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia ada sekelompok besar orang dengan pedang dan tongkat, dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Maka orang yang menyerahkan dia telah memberi suatu isyarat kepada mereka, katanya, "Barang siapa yang saya cium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan aman." Dan segera sesudah ia tiba, ia menghampiri Yesus dan berkata, "Rabi, Rabi," lalu mencium dia. Lalu mereka meletakkan tangannya ke atas Yesus dan menangkapnya. Maka seorang dari antara mereka yang berdiri di dekatnya, menghunus pedangnya dan memarang seorang hamba imam besar, dan memotong telinganya. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Kamu keluar dengan pedang dan tongkat, untuk menangkap aku seperti melawan seorang penyamun. Setiap hari aku bersama-sama dengan kamu di dalam bait Allah mengajar, dan mengapa kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah Alkitab digenapi." Semua lari meninggalkan Yesus. Ayat 50, lalu mereka semua meninggalkan dia, dan melarikan diri.
Maka adalah seorang pemuda sedang mengikuti dia, yang menyelimuti tubuhnya yang telanjang dengan sebuah kain lenan, maka orang-orang muda lainnya menangkap dia. Maka ia menanggalkan kain lenannya itu, dan melarikan diri dari mereka dengan telanjang. Yesus menghadapi Sanhedrin. Ayat 53, lalu mereka membawa Yesus kepada imam besar, dan padanya berhimpunlah semua imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan ia duduk bersama-sama dengan pengawal-pengawal itu, sambil menghangatkan dirinya di dekat api. Maka imam-imam kepala dan seluruh Sanhedrin, mencari kesaksian melawan Yesus untuk membunuh dia, tetapi tidak menemukannya. Sebab banyak orang memberi kesaksian palsu melawan Yesus, tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Lalu beberapa orang berdiri dan memberi kesaksian palsu melawan dia, katanya, "Kami sudah mendengar dia berkata, 'Aku akan menghancurkan bait Allah ini yang dibuat dengan tangan, dan di dalam 3 hari aku akan membangunkan yang lain, yang bukan buatan tangan.'" Tetapi meskipun demikian, kesaksian mereka tetap tidak cocok satu sama lain. Maka imam besar itu berdirilah di tengah-tengah, dan menanyai Yesus, katanya, "Tidakkah engkau mau menjawab sesuatu pun yang disaksikan melawan engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apapun. Imam besar itu menanyai Yesus lagi, dan berkata kepadanya, "Engkaukah Kristus, putra dari yang terpuji?" Maka Yesus berkata, Akulah dia, dan engkau akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang dengan awan-awan dari surga. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita memerlukan saksi-saksi lagi? Kamu mendengar hujat itu, apa pendapatmu?" Dan mereka semua menyalahkan dia patut mati. Lalu beberapa orang mulai meludahinya dan menudungi mukanya, meninju dia dan berkata kepadanya, "Bernubuatlah." Lalu pengawal-pengawal itu pun menampar dia. Petrus menyangkali Yesus. Ayat 66, maka ketika Petrus sedang di bawah, di halaman, datanglah seorang dari hamba-hamba perempuan imam besar. Dan ketika dilihatnya Petrus sedang menghangatkan dirinya, ia memandangnya dan berkata, "Kamu juga ada bersama-sama Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkal serta berkata, "Saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kamu katakan." Lalu ia keluar ke serambi, maka ayam jantan pun berkokoklah. Lalu hamba perempuan itu melihatnya lagi, dan mulai berkata kepada mereka yang berdiri di situ, "Dia ini seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya lagi, dan tidak lama kemudian, mereka yang berdiri di situ berkata lagi kepada Petrus, "Sesungguhnya kamu ini adalah seorang dari antara mereka, sebab kamu adalah seorang Galilea, dan logatmu cocok." Tetapi ia mulai mengutuk dan bersumpah, "Saya tidak mengenal orang yang kamu bicarakan." Dan ayam jantan pun berkokok kedua kalinya, lalu Petrus pun teringat akan perkataan yang diucapkan Yesus kepadanya, Sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Dan ketika ia memikirkan hal ini, menangislah ia.